saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena berkat Tuhan. Judul renungan pada pagi hari ini adalah cara pandang. Di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Mata adalah bagian tubuh yang sangat penting bagi manusia. Dengan mata kita dapat melihat segala sesuatu. Dalam ayat ini, kata mata dalam bahasa aslinya menggunakan kata ophthalmos yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris the eyes of the mind, the faculty of knowing, yang artinya mata pikiran, kemampuan untuk mengetahui. Mata dalam hal ini berbicara juga tentang sudut pandang kita, bagaimana kita memandang segala sesuatu yang terjadi. Sudut pandang kita mempengaruhi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang beberapa orang yang melihat hal yang sama dengan sudut pandang yang berbeda. Dan hal itu mempengaruhi kehidupan mereka. Sesudah Tuhan berfirman kepada Musa, agar Musa mengutus beberapa orang untuk mengintai tanah Kanaan, maka Musa mengutus 12 orang untuk mengintai. Ke-12 orang ini mengintai tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. 12 orang ini melihat objek yang sama untuk diamati, yaitu tanah Kanaan. Tetapi mereka memiliki sudut pandang yang berbeda. 10 orang dari mereka berkata, kita tidak akan menang, kita akan kalah. Hanya 2 pengintai yaitu Yosua dan Kaleb yang berkata kita pasti menang. Apakah yang membedakan? 10 orang pengintai melihat kepada kelemahan diri dan kekuatan musuh. Di dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. 10 orang pengintai melihat diri mereka seperti belalang dan musuh mereka seperti raksasa yang sangat besar dan tidak dapat dikalahkan. 10 orang pengintai melihat masalah sehingga mereka menjadi tawar hati. Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. 10 orang pengintai menjadi tawar hati. Bahkan dikatakan mereka bersungut-sungut. Iman mereka menjadi lemah. Mereka tidak lagi percaya bahwa Allah sanggup menolong mereka. Cara pandang yang salah membuat 10 orang pengintai ini binasa dan tidak dapat masuk ke tanah Kanaan. Yang mau kita pelajari dari kehidupan Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua memandang dari sudut pandang yang berbeda daripada 10 orang pengintai yang lain. Yang pertama, Yosua dan Kaleb melihat betapa baiknya berkat yang Tuhan janjikan. Di dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-7, dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Fokus mereka bukan pada masalah, tetapi fokus mereka adalah pada janji Tuhan. Mereka melihat bahwa negeri yang Tuhan janjikan adalah negeri yang baik. Segala sesuatu yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita adalah hal yang baik adanya. Hal yang kedua, Yosua dan Kaleb memandang kepada Allah. Yosua berkata dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Yosua dan Kaleb percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan negeri yang sudah dijanjikan.
Roma pasal yang keempat ayat yang ke-21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Ia janjikan. Yosua dan Kaleb percaya akan janji Tuhan. Yosua dan Kaleb percaya bahwa Tuhan sanggup melaksanakan janjinya. Iman menjadikan kita memandang segala sesuatu dengan berbeda. Melalui iman kita melihat apa yang tidak kita lihat dengan mata jasmani. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yosua dan Kaleb memilih untuk memandang kepada Allah. Mereka tidak memandang kepada kelemahan bangsa Israel. Mereka tidak memandang kepada kelebihan musuh, tetapi mereka memandang kepada Allah yang berkuasa menolong mereka untuk mereka dapat masuk ke tanah Kanaan. Hasil dari apa yang Yosua dan Kaleb lakukan adalah mereka pada akhirnya dapat masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan bukan itu saja, Yosua diberikan kepercayaan oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dan Kaleb pada akhirnya mendapatkan Hebron sebagai milik pusakanya. Ada berkat yang luar biasa yang Allah berikan bagi orang-orang yang senantiasa memandang kepada Dia, kepada orang yang senantiasa mengarahkan pandangannya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar dari Yosua dan Kaleb. Apapun yang terjadi di depan kita, kesulitan yang tengah kita hadapi saat ini, tetapi kita mau mengarahkan pandangan kita kepada Allah, Allah kita yang berkuasa, Allah kita yang jauh lebih besar dari masalah yang sedang kita hadapi. Mazmur pasal 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Marilah kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan kita yang menjadikan langit dan bumi. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, saat fokus kita kepada Tuhan, kita percaya Tuhanlah yang akan memberikan kita kekuatan sehingga kita dapat menghadapi segala sesuatu. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami agar kami tetap memandang kepada Engkau. Engkaulah satu-satunya pertolongan kami. Mari Allah Roh Kudus, tolong kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dan kami dapat menikmati pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Memberkati setiap sidang jemaat-Mu dimanapun berada pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Percayalah saudara, pengharapanmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tetap setia, percayalah satu langkah lagi di depan Tuhan menyediakan mujizat bagi saudara